Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kekajian yang terakhir di kitab Taisirul Kholaq di program Ramadan Parades SMP Kiai Haji Ahmad Bajuri. Alhamdulillah sudah masuk ke sesi yang terakhir ya. Besok sudah ganti program katanya. Programnya besok sudah Pondok Ramadan. Jadi karena ini dari panitia sudah masuk ke program terakhir dari Ramadan Parades. Jadi saya isi, meskipun sebelumnya itu memang nggak cukup sebenarnya untuk mengutarakan semua materi yang ada di kitab Taisirul Kholaq. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita kaji lagi di madrasah dan jam-jam yang lainnya. Jadi untuk menutup hari ini tentang kajian kitab Taisirul Kholaq, ini nanti saya akan bacakan materi tentang ulfah atau saling mengasihi. Bagi seorang muslim itu lebih baik mana punya sifat saling bermusuhan apa saling mengasihi. Nah, saling mengasihi itu bagi seorang muslim itu apa yang harus dilakukan ketika kita sebagai seorang muslim, santri, jangan menebar kebencian. Sama nanti semisal ada teman yang baru langsung dimusuhi, ada teman yang memiliki ini nggak suka lah seperti itu sifat-sifat yang harus dihindari seorang muslim ataupun pelajar muslim. Jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian selanjutnya setelah kemarin tentang takwa, cara bersikap sopan santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga dan yang lainnya. Sekarang masuk ke pembahasan tentang ulfah bahasanya. Ulfah itu adalah sifat kasih sayang yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi ulfah itu adalah sifat saling mengasihi. Jadi sama nenek temannya yang baru, semisal itu langsung disapa, langsung diajak berteman, kenalan siapa namanya, apa kesukaannya dan yang lain sebagainya. Nah itu salah satu ciri orang baik ketika kita menjadi seorang muslim dan bertambah orang-orang yang menyukai kita, salah satunya harus memiliki sifat ulfah. Daripada sampean anak baru langsung sampean bully, anak baru langsung sampean diganggu agar enggak kerasan semisal. Nah itu akan menimbulkan sebuah kebencian yang berkelanjutan. Hendaknya seorang pelajar muslim atau seorang muslim itu harus memiliki sifat saling mengasihi. Itu namanya sifat ulfah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulfatu, bab tentang sifat saling mengasihi di kitab Taisirul Kholaq. Ya al-isti'nasu bin nasi wal farahu bi liqaihim. Nah, ulfah atau sifat saling mengasihi itu adalah sifat yang menumbuhkan rasa saling bahagia. Apa saja perbuatan yang bisa membuat sampean bahagia dan juga sekelilingnya, dan juga membuat ketentraman di hati. Itu namanya sifat ulfah. Sifat yang menimbulkan rasa bahagia dan ketentraman di hati ketika kita bersama orang-orang. Di zaman-zaman salah satunya adalah ya kayak kemarin, wajah yang berseri-seri, enggak merengut wae lah. Koncone punya ini, temannya punya ini kita enggak suka, akhirnya dimusuhi lah. Itu yang enggak menunjukkan seseorang itu kurang sifat ulfahnya. Jadi agar sifat ulfah atau saling mengasihi di antara kita itu terbentuk, itu dijelaskan di kitab Taisirul Kholaq. Sebabnya itu banyak, yang di sini disebutkan cuma 5. Wa asbabuha khamsatun. Sebab sifat ulfah atau saling mengasihi itu ada 5. Awaluha, yang pertama itu adalah ad-din. Yang pertama itu karena sebab agama. Agama mengajarkan agar kita
saling mengasihi, bukan saling bermusuhan, bukan saling membenci, ya gitu. Yang pertama adalah agama. Karena kenapa kok sebabnya yang pertama itu sifat ulfah itu adalah agama? Li'anna kamalal iman yujibul atfa. Ya, karena sesungguhnya kesempurnaan iman itu mewajibkan untuk memiliki sifat kasih sayang. Jadi salah satu ciri seorang beriman itu bisa dilihat dengan dia itu orang yang menumbuhkan kedamaian, enggak saling memercikkan api permusuhan. Yang paling penak iku piye cara niteni jare sampean sak kelas ngono kae lek koncone sing paling akeh ben wong iku seneng karo wong iku meskipun enggak patek ayu, enggak patek ganteng semisal, tapi banyak yang suka. Nah, itu menunjukkan orang tersebut itu salah satunya memiliki sifat ulfah, banyak disenangi orang. Nah, karena kesempurnaan iman itu mewajibkan adanya sifat ulfah atau kasih sayang. Yang pertama tadi adalah agama, sebab dari sifat ulfah. Yang kedua wasaniha an-nasabu. Yang kedua adalah karena sebab keturunan. Karena sebab keturunan. Jadi sebab seseorang itu kasih sayang atau menghargai kita, yang pertama itu agama. Yang kedua tadi adalah keturunan. Kenapa? Li'annal insana yahnu ala aqaribihi wa yatawaddadu ilaihim wa yakuful adha anhum. Karena manusia atau seseorang itu akan lebih condong pada kerabatnya dan saling lebih mengasihi pada mereka dan mencegah kesedihan dari mereka. Jadi ya kan bisa bisa dilihat sampean sama adik sampean sama teman sampean pasti lebih menyayangi pada adiknya kan. Yang nggak tahu kita pada orang tuanya itu lebih menghormati orang tua daripada orang lain. Nah itu memang seperti itu. Ya, makanya sebab ulfah, sebab kasih sayang, rasa cinta, respek itu yang kedua adalah keturunan. Ada ikatan tali persaudaraan. Kita sama teman saling berteman atau ada ikatan pertemanan, tapi kasih sayang kita pada teman itu akan kalah dengan kasih sayang kita pada adik misal, pada kakaknya, pada adiknya. Itu kalau di kitab Taisirul Kholaq disebutkan sebab tumbuhnya sifat ulfah atau kasih sayang itu adanya ikatan persaudaraan atau keturunan tadi. Nah, ya kan jelas, semisal adik sampean minta bantuan, teman sampean minta bantuan, pasti yang didahulukan adalah keluarganya dulu. Ya, jadi sebabnya ulfah yang kedua adalah keturunan atau adanya ikatan persaudaraan. Kama qala Nabi, seperti halnya firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rahima idza tamassat ta'atofat. Sesungguhnya tali persaudaraan itu ketika bertemu mereka akan saling mengasihi. Nah, kita sama temannya itu semisal pernah berteman terus akhirnya berpisah, saling bekerja atau pindah pondok semisal, dan bertemu lagi, itu pasti akan saling kangen atau ada ikatan yang dimunculkan ketika bertemu bersama. Itu saling kangen. Tapi beda lagi ketika kita semisal pulang ke rumah, lama nggak pulang, akhirnya pulang, itu nanti sifatnya saling mengasihi itu akan lebih dibanding ketika kita bertemu dengan temannya. Intinya kekerabatan, ikatan tali persaudaraan itu lebih kuat dibanding dengan yang lainnya, dibanding kayak ikatan pertemanan ataupun sahabat. Karena itu ada firman Nabi. Nah, jadi yang kedua tadi adalah ikatan tali persaudaraan ataupun keturunan. Yang ketiga yang menyebabkan wujudnya sifat ulfah itu adalah wasali suha al-musoharoh. Yang ketiga adalah ikatan mertua.
Li anal insana idza ahabba irsahu ahabba kullaman yan